Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kafika. Di materi kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, video yang sebelumnya tentang membran sel. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana struktur dari membran sel, bagaimana bentuknya, bagian-bagiannya ada apa saja, dan fungsi-fungsinya dari membran sel. Nah, untuk sekarang kita belajar mengenai mekanisme transport pada sel ya. Oke, transport membran sel. Nah, jadi transport membran sel ini terbagi menjadi dua, teman-teman, ya. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Nah, sekarang apa pengertian dari transport pasif ini? Ya, jadi transport pasif ini adalah ya, berarti kalau menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini konsentrasi zatnya ya. Jadi transport pasif ini adalah proses atau peristiwa perpindahan zat atau molekul dengan menuruni gradien konsentrasinya. Berarti dari konsentrasi zat yang tinggi ke konsentrasi zat yang rendah. Nah, untuk transport pasif ini terjadinya secara spontan ya, karena terjadinya perpindahan zat itu menuruni gradien konsentrasi, maka tidak ada ibaratnya tidak melawan gradien konsentrasi kan. Jadi ya dengan mudah dia dengan spontan bisa zat tersebut berpindah melalui membran sel. Pada transport pasif ini tadi terjadi secara spontan. Kemudian tidak memerlukan ATP atau energi. Ya, karena itu tadi prosesnya menuruni gradien konsentrasi, jadi tidak membutuhkan bantuan ATP ya, tidak butuh energi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, teman-teman. Jadi di sini yang perlu diperhatikan lagi ya, kenapa sel itu harus ada transport gitu ya, transport zat melalui membran sel, baik dari luar ke dalam sel maupun dari dalam sel keluar sel gitu ya. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa setiap sel ya, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ini ceritanya sel hewan ya, bagian luarnya ini membran. Setiap sel yang hidup harus selalu memasukkan materi ya yang diperlukan untuk pertumbuhan sel ini. Ya. Jadi kan kita tahu bahwa sel tersebut merupakan bagian atau unit terkecil dari suatu makhluk hidup ya. Sel tersebut berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme gitu. Nah, dimulai dari sel ini ya, nutrisi-nutrisi banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan sel ini, sehingga perlu adanya proses pemasukan suatu zat atau materi, ion, molekul ya, yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan sel. Dan juga adanya proses pembuangan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai oleh sel tersebut, jadi harus dikeluarkan. Nah, proses masuk dan keluarnya ini kan melalui membran sel ini ya. Untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion di dalam sitoplasma, sel juga selalu memasukkan dan mengeluarkan ion-ion tertentu ya yang berfungsi, yang bermanfaat untuk pertumbuhan sel. Pengaturan keluar masuknya suatu materi dari dan menuju ke dalam sel sangat dipengaruhi oleh permeabilitas dari membran sel ini. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa sel ya memiliki membran sel yang sifatnya apa? Permeable, selektif,
ya. Jadi tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel, ke dalam sitoplasma sel. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk gitu ya. Tidak semua. Makanya dikatakan dengan sifatnya yang selektif permeable. Kenapa membran sel ini bersifat selektif permeable? Kita ingat bahwa ya salah satu penyebabnya karena bagian pada dalam ya, dalam ini bagian dalam dari struktur membran plasma tersusun dari lipid ya, bagian ekor-ekornya ini. Kan membran plasma tersusun dari fosfolipid bilayer ya. Nah, bagian ekor-ekornya inilah dia tersusun dari lipid yang bersifat hidrofobik, ya kan? Sehingga tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul polar dan substansi yang larut dalam air. Sedangkan kan kalau yang kepala ini ya, bagian fosfatnya ini kan hidrofilik, yang bagian ekornya hidrofobik. Sehingga ketika ada molekul atau suatu substansi yang sifatnya dia polar dan larut dalam air, dia tidak bisa masuk lewat membran sini, membran plasmanya, karena ekornya ini ya, lipidnya ini bersifat hidrofobik. Sehingga untuk memudahkan keluar dan masuknya suatu zat yang bersifat larut dalam air, molekul polar gitu ya, harus dibantu dengan yang namanya protein integral pada membran ya. Jadi di sini ada peran dari protein integral untuk membantu keluar masuknya suatu substansi tersebut ya, atau molekul, ion dan lain-lain. Nah, tadi yang kita bahas di awal bahwa transport membran sel ini terbagi menjadi dua, ada transport pasif dan ada transport aktif. Yang perlu kita ingat bahwa kedua transport ini ya, mekanisme transport pasif dan transport aktif digunakan untuk pengangkutan molekul-molekul yang berukuran kecil. Bagaimana dengan pengangkutan molekul yang berukuran besar? Nanti ada lagi ya mekanismenya. Nah, jadi pengangkutan molekul-molekul yang berukuran kecil ini melalui membran sel ya, baik secara pasif maupun secara aktif. Nanti masing-masing transport pasif dan transport aktif ini ada caranya ya, ada terbagi lagi gitu. Transport pasif ini dibedakan menjadi difusi sederhana, kemudian difusi terfasilitasi, dan yang ketiga ada osmosis ya. Jadi transport pasif ini terbagi menjadi difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Jadi zat-zat atau molekul kecil tersebut yang akan melalui membran sel, baik masuk maupun keluar sel, bisa melalui tiga sistem ini, tiga mekanisme ini ya, baik difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sekarang kita lanjut ke pembahasan transport pasif ya. Tadi disebutkan bahwa transport pasif itu terbagi menjadi difusi sederhana ya, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Kita bahas difusi sederhana dulu. Nah, difusi sederhana. Apa yang dimaksud dengan difusi ya? Difusi merupakan proses perpindahan Nah, jadi difusi adalah proses perpindahan atau pergerakan molekul zat atau gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contoh difusi yang paling sederhana ya, kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada peristiwa pelarutan tinta dalam air ya. Misalkan kita menyediakan suatu wadah ya, wadah berisi air, kemudian kita tetesin beberapa tetes tinta.
Nah, di situ nanti lama-lama airnya akan berubah warna sesuai dengan warna tinta tersebut. Nah, itu peristiwa dari difusi sederhana. Difusi sederhana melalui membran, ya, melalui membran sel ini dapat berlangsung karena molekul-molekul yang bergerak melalui membran plasma atau membran sel bersifat larut dalam lemak, sehingga dapat menembus lipid bilayernya pada membran plasma ini secara langsung, ya, secara spontan. Jadi di sini yang perlu ditekankan bahwa pada difusi sederhana molekul-molekulnya, ya, yang bergerak keluar masuk membran sel ini merupakan molekul yang larut dalam lemak, sehingga dia tidak perlu khawatir untuk melalui dari membran sel ini, ya, bagian lipidnya ini dia tidak perlu khawatir, ya, karena molekulnya apa? Larut dalam lemak, sehingga dapat menembus membran sel ini, menembus lipid bilayer ini dengan spontan, dengan secara langsung, ya. Nah, membran sel ini, ya, dia permeable terhadap molekul larut lemak. Contohnya seperti apa? Hormon steroid atau vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, serta bahan-bahan organik lainnya yang larut dalam lemak. Jadi ketika ada bahan-bahan organik seperti tadi, ya, contohnya yang disebutkan tadi, hormon atau vitamin, dia bisa masuk melalui membran sel ini, ya, bisa menembus melalui lipid bilayer ini, tidak perlu masuk lewat protein integral ini. Nah, sekarang yang kedua, mekanisme dari transfer pasif ada difusi terfasilitasi, ya. Berbeda dengan yang tadi difusi sederhana. Kalau difusi terfasilitasi berarti proses pergerakan perpindahan zat atau molekul, ya, melalui membran selnya ini dibantu, difasilitasi dengan yang namanya protein pembawa, ya. Adanya namanya protein pembawa atau protein transporter. Jadi tidak bisa langsung lewat menembus membran lipid bilayernya ini, melainkan harus melalui protein pembawa. Si terfasilitasi adalah proses perpindahan zat atau molekul melalui membran sel dengan melibatkan protein pembawa. Nah, jadi ada proteinnya, ya, nih. Jadi dia harus lewat sini, ya, masuknya. Nah, oke, sekarang Kak Vika jelaskan lagi, ya, tadi mekanisme dari transport pasif pada membran sel, ya. Ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Nah, di sini ada contoh gambar dari membran sel, ya. Membran sel nih, ya. Ceritanya ini adalah fosfolipid bilayer, ya. Kemudian ini ada namanya protein, ya. Nah, kalau difusi sederhana tadi, ya, zatnya yang berpindah itu bisa langsung lewat sini. Bisa langsung lewat membran fosfolipid bilayernya. Ya, nih, contohnya di sini ada molekul yang sedang berpindah melalui fosfolipid bilayer dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini konsentrasi zat di bagian luar sel, ya, ekstraseluler, konsentrasi zatnya tinggi, dan di bagian dalam sel konsentrasi zatnya rendah. Ini transport pasif, ya, mekanisme transport pasif, perpindahan suatu zat yang menuruni gradien konsentrasi. Menuruni gradien konsentrasi berarti kan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, gitu, ya. Nah, kalau yang difusi sederhana dia bisa langsung lewat membran plasmanya, fosfolipid bilayernya. Sedangkan kalau yang zat tidak larut dalam lemak harus melalui protein pembawa, ya. Harus dibantu melalui pintu ini, protein pembawa ini. Sekarang kita ke transfer pasif yang ketiga, yaitu osmosis.
Osmosis adalah proses perpindahan atau pergerakan suatu molekul zat pelarut dari larutan yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi ke larutan yang konsentrasi zat pelarutnya rendah. Nah, ya, jadi di sini pengertian dari osmosis adalah proses perpindahan atau pergerakan molekul zat pelarut ya, airnya yang berpindah. Kalau tadi kan difusi itu zatnya ya yang berpindah. Sedangkan kalau osmosis ini airnya yang berpindah dari larutan yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi ya, dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi atau airnya banyak ke larutan yang konsentrasi zat pelarutnya rendah. Ya, pindah ke larutan yang konsentrasi airnya sedikit gitu ya. Dari airnya banyak pindah ke yang airnya sedikit. Misalkan ini ada sebuah wadah. Kemudian ada ini air. Ceritanya ini molekul air ya. Kemudian ada zatnya, ada misalkan ceritanya apa ya, gula lah. Nah, misalkan seperti ini ya, ada dua buah wadah, yang satu ya gulanya banyak tapi airnya sedikit, yang titik-titik hitam ini kita anggap air ya, gulanya yang hijau-hijau ini gulanya banyak tapi airnya sedikit. Sedangkan yang satunya airnya banyak tapi gulanya sedikit. Berarti kita bisa sebutkan bahwa yang ini pekat ya. Ya, zat terlarutnya lebih banyak daripada zat pelarutnya. Pekat. Sedangkan yang ini encer. Airnya lebih banyak daripada zat terlarutnya. Maka osmosis di sini adalah perpindahan air ya, pergerakan air dari larutan yang konsentrasi airnya banyak ke larutan yang konsentrasi airnya sedikit. Gitu. Jadi nanti tidak ada lagi yang mana yang lebih pekat, mana yang lebih encer, tidak ada ya. Tujuannya supaya apa? Seimbang. Dalam kasus ini membran sel ya, seimbang antara di luar sel dengan di dalam sel gitu. Tidak ada yang lebih pekat, tidak ada yang lebih encer. Ya, jadi ingat ya, bedanya kalau osmosis itu airnya yang berpindah. Dari airnya yang banyak pindah ke airnya sedikit. Kalau dalam bahasanya dari larutan yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi, ini kan zat pelarut ya, airnya banyak. Berarti zat pelarutnya tinggi, pindah ke larutan yang konsentrasi zat pelarutnya rendah, yang airnya sedikit. Gitu ya. Sedangkan kalau difusi tadi kan gampang ya, zatnya yang berpindah dari zat yang konsentrasinya banyak pindah ke yang konsentrasi zatnya sedikit ya. Menuruni gradien konsentrasi zatnya gitu ya. Nah, sekarang kalau yang osmosis ini dia terbagi menjadi dua. Ada endosmosis, ada exosmosis. Kalau endo berarti ke dalam ya. Kalau exosmosis berarti ke luar sel. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang transport membran sel. Semoga apa yang tadi kita pelajari sama-sama bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.
Assalamualaikum.